Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap. Nggak cukup tenaga ya teman-teman, dan anak aku itu udah infeksi itulah, yang jahitan dia itulah terinfeksi. Terus yang ibu-ibu yang lagi mengandung sekarang atau lagi ngidam seperti itu, semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rina Sigalingging. Welcome back to my channel Jaden Love Family. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Jaden Love Family, selamat datang ya. Terima kasih sudah subscribe. Oke teman-teman, seperti yang kalian baca dengan judulnya, kali ini aku mau cerita tentang bagaimana aku melahirkan secara normal. Sebelumnya aku sudah cerita tentang pengalaman aku melahirkan secara sesar ya. Dan sekarang itu aku ingin cerita pengalaman aku melahirkan secara normal, anak yang kedua ya teman-teman. Oke, buat kalian teman-teman yang bertanya, emang bisa ya kalau melahirkan operasi itu 1 tahun kemudian mengandung lagi? Bisa banget ya teman-teman, bisa. Kecuali bekas operasi kalian itu belum sembuh total ya teman-teman. Dan kalian harus pastikan ke jumpa dokter dulu ya. Aduh, gatal kali nih muka, kenapa? Oke, kita lanjut. Pastikan kalian jumpa dokter untuk cek bekas luka yang operasi itu ya. Kalau masih ada rasa sakit-sakit, sebaiknya tunda dulu kehamilannya ya teman-teman. Dan seperti aku itu nggak merasakan sakit lagi ya yang bekas operasi itu ya. Jadi anak aku itu yang pertama sudah umur 1 tahun 8 bulan dulu, baru aku mengandung lagi. Dan tanpa panjang cerita teman-teman, akhirnya tanggal 26 malam aku sudah merasakan sakit-sakitnya. Tanggal 26 Agustus tahun 2018, detik-detik kelahiran anak aku yang nomor 2. Dia lahir tanggal 30 Agustus ya teman-teman, dan tanggal 26 gitu aku udah merasakan sakit ya. Dan inilah yang aku rasakan, tanggal 26 aku rasakan sakit yang sangat-sangat sakit ya teman-teman. Dan tanggal 30 dia lahir. Di mana aku melahirkan dia? Aku melahirkan itu di rumah sakit pemerintah. Kalau di sini namanya kerajaan ya teman-teman. Aku pergi ke rumah sakit kerajaan itu setelah aku sudah mengalami sakit yang sudah nggak bisa tertahankan aku ya. Karena menurut pengalaman aku yang pertama, waktu aku melahirkan secara sesar itu, aku sudah tahu. Jadi anak yang kedua aku sudah ada pengalaman. Jadi aku nggak mau sakit sikit, aku terus pergi ke hospital ya teman-teman. Dan aku sudah sakit terus, sudah sangat-sangat udah nggak bisa ditahan. Baru aku dengan suami aku tuh pergi ke hospital itu tanggal 29 ya teman-teman. Tapi semenjak tanggal 26 aku sudah rasakan itu tanda-tanda lahir, padahal due date-nya dari dokter tanggal 24 Agustus ya teman-teman tahun 2018. Tapi ya mungkin itulah kebetulan teman-teman. Sebelumnya aku cerita dulu, kebetulan aku itu suruh mama aku datang ke sini untuk jaga aku ya kan. Jadi aku pikir aku akan bakal lahirannya tanggal 24 seperti itu. Rupa-rupanya nggak ada tanda-tanda lahir mama. Aku bilang begitu ya, nggak ada tanda-tanda lahir. Akhirnya ditunda lagi, dan sampailah mama aku itu datang tanggal 29 malam, sampai nyampainya di sini ya. Di situ baru aku rasakan teman-teman, setelah mama aku itu bawa makanan dari Indonesia, ikan mas arsi dan jengkol rendang dari kakak aku. Kebetulan dia dari Batam dulu ya, karena dia melawat kakakku yang di Batam dulu, baru dia ke sini. Setelah aku makan itu, ini nggak tahu ya teman-teman mitos apa enggak ya, tapi mungkin itulah yang dia tunggu. Bayangkan teman-teman, aku udah kesakitan tanggal 26 dan sakit biasa-biasa aja sih, sakit-sakit pinggang seperti itu ya. Tapi tanggal 28 seperti itu, 28 malam mereka datang, baru aku itu
sampai malamnya nggak bisa tidur, sampai paginya mama aku sudah urut-urut, dan aku pikir aku bisa bertahan, dan ternyata tanggal 29 udah nggak bisa tahan. Paginya suamiku terus bawa ke hospital. Sampai di hospital terus dicek sudah bukaan 5 sudah bukaan 5 teman-teman. Aku sangat nggak nyangka ya bisa seperti itu, bukaan 5. Dan sampainya di hospital itu aku langsung terus dimasukkan ke ruang labor room. Setelah itu anakku itu lahirnya malam ya teman-teman. Bayangin teman-teman, jam-jam 12 seperti itu ya. Aku itu yang ke hospital sudah dicek buka 5 seperti itu, dan jam 12 menunggu sampai bukaan 7 seperti itu. Seperti biasa teman-teman, ya seperti yang aku cerita di pengalamanku melahirkan sesar, suamiku nggak bisa nemanin juga ya teman-teman. Jadi kalian jangan heran ya teman-teman, di sini itu memang peraturannya seperti itu ya. Jadi itu kebanyakannya kerajaan memang ya seperti itu peraturannya kita. Tapi baru-baru ini ya, dulu-dulu nggak tahu lah peraturannya, nggak bisa suami temankan atau keluarga temankan ya teman-teman. Oke, setelah itu anak aku itu lahirnya mendekati jam 8 ya teman-teman, tanggal 30. Dan setelah itu kami ditahan selama 3 hari di dalam ward, karena seperti biasa teman-teman yang saya ceritakan mesti ada jaundice ya. Jadi tapi jaundice-nya nggak parah-parah banget ya, karena aku masih bisa terus ngasih dia time itu menetek ya, netek dari ASI aku ya. Jadi nggak seperti anak yang pertama itu ya ceritanya. Terus udah habis itu kami pun pulang ke rumah. Dan seminggu setelah udah di rumah seperti itu ya teman-teman, aku punya jahitan terinfeksi jahitan yang bawah itu ya. Kenapa aku dijahit padahal aku ini normal? Buat teman-teman yang bertanya ya, karena aku itu melahirkan sudah nggak ada tenaga, nggak cukup tenaga ya teman-teman, dan anak aku itu sudah mendekati keluar, dan dia mau masuk lagi seperti itu, karena aku udah nggak cukup tenaga untuk teran dia keluar ya teman-teman. Dan cepat-cepat itu dokternya gunting cut yang bagian itu, dan ambil vacuum ya, bukan vacuum untuk vacuum rumah ya teman-teman, itu dia ada vacuum, alatnya kecil aja sih ya, aku nggak nampak tapi boleh kita rasakan ya. Karena itulah aku dijahit ya teman-teman. Setelah terinfeksi itulah, yang jahitan dia itulah terinfeksi, terus aku masuk lagi ke hospital. Aduh, sampainya di hospital ya teman-teman, aku pikir terus dijahit seperti itu ya teman-teman. Rupa-rupanya teman-teman, sampainya di hospital itu, yang bekas kita punya luka, yang sikit-sikit itu dia punya benang, dibuka, terus di dressing, dicuci, sampailah seminggu ya, 1 minggu itu sudah agak baikan seperti itu, baru mereka jahit ulang. Di sini aku merasakan 2 kali kesakitan ya teman-teman. Yang pertama sudah sakit melahirkan, dan yang kedua sakit dijahit alias sesar ya teman-teman. Waktu jahitnya itu sama persis sewaktu kita mau melahirkan secara sesar, diinduksi bagian tulang belakang ini ya teman-teman, agar kita punya badan separuh mati ya, separuh tidak aktif seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah cerita aku tanpa panjang lebar. Aku udah dijahit dan ditahan lagi 2 minggu di dalam hospital, dan aku bersama babyku juga ya teman-teman. Dan setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, pantangannya ya seperti biasa, cara berjaga pantangnya seperti biasa yang sudah aku bilang sebelum di video sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk kalian yang ibu-ibu yang lagi mengandung sekarang atau lagi ngidam seperti itu, semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman. Dan
aku ada tips untuk kalian bagaimana agar kita itu dapat melahirkan secara normal. Yang pertama, tetap tenang, berpikiran positif. Tetap tenang dia itu sewaktu kita sudah mendekati untuk melahirkan ya teman-teman. Tetap berpikiran tenang, nggak mau pikir macam-macam, tetap positif, pikirkan yang baik-baik selama kehamilan ya teman-teman. Yang kedua, perbanyak bergerak ya teman-teman, olahraga seperti misalnya move lantai atau apa itu namanya teman bahasa Indonesianya, ngepel itu secara pakai jongkok seperti itu ya. Kita jongkok, nggak usah pakai itu tongkat pel ya teman-teman, nggak usah pakai itu move ya. Jadi kita jongkok, kita latih, kita punya badan, kita punya pinggul, kita latih agar lebih kuat ya teman-teman, agar dia terbiasa seperti itu. Dan sejak kita hamil itu usahakan ya teman-teman, kita itu mau BAB atau mau buang air kecil, buang air besar itu jongkok. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau kita itu jongkok, takut nanti tiba-tiba bayinya keluar. Enggak, itu mitos semuanya teman-teman. Selagi belum waktunya keluar dan nggak ada masalah apa-apa, itu bayi tidak semudah itu untuk keluar ya teman-teman, tidak segampang itu. Jadi usahakan latih kita punya pinggul ya, agar dia lebih kuat ya teman-teman. Dan tips seterusnya dari aku, perbanyak makan vitamin, sayur, buah seperti itu ya teman-teman, dan minum mineral yang pastinya ya, agar kita nggak dehidrasi ya, nggak mudah capek seperti itu. Dan tips yang seterusnya adalah kalian pagi-pagi itu usahakan berjalan di sekeliling rumah kalian itu, pijak lantai, pijak itu aspal ya namanya teman-teman, pijak jalan itu jangan pakai sandal ya, usahakan. Itu untuk apa? Itu untuk melancarkan kalian punya peredaran darah. Aku sudah buktikan ya teman-teman, sudah buat waktu aku hamil anak yang pertama itu, aku sangat-sangat malas. Aku orangnya malas, kurang pergerakan ya teman-teman, ya mungkin seperti itulah, dan sangat ketakutan, penuh dengan nggak tenang lah ya teman-teman. Dan anak yang kedua aku coba tenang ya. Dan sewaktu kalau kalian di labor room itu, semasa di labor room sudah mendekati detik-detik melahirkan itu, yang paling utama itu pikir positif ya teman-teman. Tetap tenang, teruskan semangat, berdoa, dan apapun itu kalian doakan aja. Yang pastinya doa itu adalah kekuatan bagi kalian ya. Apapun agama kalian, terserah kalian mau doa seperti apa ya teman-teman. Ikut agama masing-masing ya teman-teman. Itu paling penting ya. Dan intinya jangan pikirkan yang lain, jangan pikirkan yang aneh-aneh ya teman-teman, agar kalian boleh melahirkan normal. Kalau memang udah ditakdirkan kalian itu harus melahirkan normal, itu akan normal. Tapi intinya Tuhan memang mengatur segala sesuatunya, tapi tanpa nggak ada tanpa nggak ada inisiatif sendiri, pikir sendiri, kita pun nggak akan bisa berhasil ya teman-teman. Kita harus kuatkan diri kita sendiri, harus semangati diri kita sendiri agar kita bisa melahirkan secara normal. Oke, sudah itu aja, nggak usah panjang lebar ya teman-teman. Yang seterusnya, lihat teman-teman, aku sampai nulis di buku, aku takut kelupaan ya. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan kalian, mana lebih baik melahirkan normal atau sesar? Dua-duanya saya sudah alami ya teman-teman, jadi sama aja. Mau melahirkan normal atau melahirkan sesar itu sama aja, butuh perjuangan ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku untuk pemulihannya sih ya normal ya, kita memilih normal untuk pemilihannya. Tapi untuk yang kesakitannya sewaktu melahirkan itu, kita pasti pilih yang operasi ya teman-teman. Karena waktu detik-detik kesakitan dia itu memang kita nggak bisa tahan ya teman-teman ya. Tapi itulah perjuangan seorang ibu ya teman-teman. Kita harus, setiap perempuan harus merasakannya ya teman-teman. Oh, seperti marah aja teman-teman. Bukan marah ya, terlalu excited sekali cerita ini ya, karena teringat ya teman-teman, sewaktu melahirkan itu, wah, sampai bilang seperti ini teman-teman, aku nyerah, aku udah nggak mau, udahlah. Udahlah, nggak mau lagi melahirkan, nggak mau lagi punya anak seperti itu ya teman-teman.
Waktu anak pertama aku nggak ada pikiran seperti itu ya teman-teman. Tapi yang anak kedua ini memang aku sampai bilang udahlah nggak mau lagi, udah cukup lah 2 seperti itu. Tapi kalau ada rezeki, kalau masih ada dikasih ya kita ya terima kasih lah ya kan ada. Sewaktu kita merasakan sakit-sakit itu teman-teman, memanglah kita akan bilang seperti itu ya. Udahlah udah nggak mau lagi ya. Tapi kalau sudah lihat anak seperti sekarang ini baru 1 tahun lebih sudah besar, udah pintar, udah makin cantik, kita pasti bahagia dan ya hilang semua rasa sakit itu ya teman-teman ya. Dan sekarang aku sudah punya anak 2, aku lagi belajar, masih belajar lagi, melatih diri aku sendiri itu bagaimana untuk apa namanya, untuk menyamaratakan kasih sayang itu di antara 2 anak ya teman-teman. Jadi untuk yang ini tentang bagaimana cara aku itu mendidik anak aku itu dan cara aku itu memberi kasih sayang kepada 2 orang anak. Nanti di video seterusnya aku akan bikin ya teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman. Hanya ini dulu cerita pengalaman aku melahirkan secara normal. Jangan lupa tonton video cerita pengalaman aku melahirkan secara sesar ya teman-teman. Terima kasih, thank you for watching. Terima kasih sudah punya waktu menonton video aku. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye.